Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat ridhonya dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kembali saya menceritakan pengalaman saya mengajar mahasiswa saya di perguruan tinggi, mahasiswa non muslim. Hanya 6 saja di antara sifat 20 yang saya ajarkan mereka sudah paham, mengerti. Apalagi hanya 16 kali pertemuan. Jadi bahkan yang ke-16 itu sudah ujian semester, UAS, ujian semester. Nah, maka saya mengajarkan ini sebanyak 15 kali pertemuan. Nah, di antaranya itu saya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yang sangat sempurna. Jadi bukan hanya dengan sifat 20 seperti yang dituduhkan oleh kaum Khawarij. Masa hanya 20 sifat Allah menurut Asy'ariyah? Dan tidak. Nah, 6 saja pun sudah kita ajarkan, itu sudah mampu meyakinkan. Kalau sampai 20 tentu lebih luar biasa lagi. Nah, kita dengarkan bagaimana ceramah dari Malaysia, kita dengarkan. Sami' Al-Quran menyebutkan Allah Maha mendengar. Allah menyebutkan Sami'. Kalau Mu'tazilah pun tidak mengingkari Sami'. Allah memang Sami'. Ya, tapi Allah mendengar. Dan Allah mendengar. Okey. Baik. Kalau sifat fi'liyah apa maksud sifat fi'liyah yang dikatakan tadi? Maksudnya apa sifat sama pasal 3 sifat fi'liyah apa maksudnya? Allah mendengar. Yalah, apa maksud sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah ni sifat yang tunduk di bawah kudrat Allah. Berarti Allah menjadikan sama pasal gitu. Itu ikut ta'rif Syairah. Kita bukan ta'rif, kita bukan ta'rif tu. Bukan hanya Syairah tu, semua Hanabilah, Asy'ariyah semua disebut. Perbuatan. Sebagai perbuatan duduk di bawah kudrat iradah Allah lah. Sama pasal itu. Allah fi'liyah. Sebagaimana Allah datang pada hari kiamat, dengan Allah mendengar setiap orang. Sedangkan Adam mengatakan mazhab Asy'ariyah menyebut sifat itu sifat zat. Dan juga fi'il bertanya. Dan juga fi'il. Ada sifat zat. Dan banyak sifat zat. Dan juga fi'il. Di mana? Betul kan? Ada kan? Allah mendengar. Dan dia sifat fi'il di mana? Nas kitab siapa? Ulama mana di kalangan Asy'ariyah, Hanabilah yang menyebut sifat fi'il? Dalam At-Tabari, apabila beliau membawakan hadis-hadis bagi menyokong sebagai mentafsirkan perkataan ini, setiap kali ayat-ayat itu dibawakan dengan hadis daripada Nabi, juga para sahabat, juga tabi'in dan hampir keseluruhan semua menceritakan bahawa ini semua apa yang Allah buat. Okay. Tapi semua Asy'ariyah, Hanabilah, Maturidiyah, Asy'ariyah semua sepakat sama pasal ialah sifat zat bukan sifat fi'liyah. Dia adalah perbuatan. Allah melakukan ta'alluq itu ta'alluq. Itu ta'alluq pada Syairah, orang lain tak menggunakan perkataan itu. Terima kasih di atas sesi interogasi daripada Ustaz Ahmad Faiz, dan insyaAllah kita akan berehat selama 5 minit sebelum daripada kita bermula sesi bidasan kepada sesi ketiga selepas daripada ini. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita meneruskan pada sesi yang ketiga, iaitu sesi bidasan yang akan mengambil masa selama 45 minit. Bagi setiap-tiap panelis akan diberikan 20 minit setiap seorang, dan kita akan berehat 5 minit selepas daripada itu bagi memulakan sesi bidasan. Nah, itulah dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tadi perdebatan yang hebat tentang sifat 20 antara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Khawarij, atau setidak-tidaknya orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menganggap ajaran sifat 20 itu sebagai ajaran sesat. Masya Allah, ini sangat menggoncangkan jiwa umat Islam yang selama ini menghayati sifat 20. Nah, ini makanya harus diluruskan. Kalau tidak akan lengket di mata masyarakat. Oh ya, sesat. Kenapa? Tidak ada bantahan dari yang lain. Padahal tidak sesat sama sekali. Yang menyalahkan itu yang sesat. Nah, mari kita dengarkan. Bidasan. Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz untuk memulakan. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Jadi pada sesi kali ini mungkin saya pertama sekalinya tentang kaedah ma la yakhlu 'anil hadithi fa huwa hadisun. Walaupun perkara ataupun kaedah tersebut daripada falsafah sekalipun,
tetapi dia muafakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau muafakat dengan Al-Quran Sunnah, tidak ada masalah daripada siapa pun, kerana al-hikmatu dhalatul mu'minin, kebijaksanaan itu daripada harta yang terkecil daripada orang Islam, di mana saja. Di mana saja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu saya terangkan. Jadi ada satu kelompok Khawarij, dia ingin menyebutkan bahwa Asy'ari itu aliran sesat katanya, lalu Al-Maturidi juga aliran sesat, dan aliran yang tidak sesat menurut dia adalah aliran Ibnu Taimiyah yang memakai paham Mujassimah. Jadi perdebatan ini jadi begitu hangat dan begitu ketat karena dituduh sesat dan dituduh masuk neraka siapa yang ikut ajaran sifat 20. Panaslah tinggal semua orang, termasuk mufti-mufti yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Begitu panasnya, akhirnya dipanggil siapa tokoh-tokoh yang selalu menebarkan isu-isu seperti ini, karena ini terasa jahat dan terasa pedas dan terasa sangat menyakitkan sekali. Karena itu diterangkan oleh Mufti Malaysia ini, Ustaz Faiz, Masya Allah. Kamu mau mendapatinya, kamu ambil. Jadi tidak ada apa-apa pencegahan pun, bahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dengan ayat muhkamatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah Ta'ala, sedikit pun tidak ada. Jadi sesuatu itu apa? Maka tidak ada di zat Allah dan sifat-sifat zatiah Allah Ta'ala yang baharu. Karena kalau ada sesuatu yang baharu di zat Allah Ta'ala, pasti zat Allah Ta'ala juga baharu, itu pasti. Dan kelompok yang membolehkan sifat zat itu sifat yang sifat zatiah ataupun sifat zat Allah Ta'ala itu sifat baharu ialah kelompok Karamiyah. Seperti mana di dalam kitab Asma' wa Sifat, itu mazhabul karamiyati fi sifatai sama'i wal basar. Mazhab karamiyah pada dua sifat sama' dan basar. Itu katanya karamiyah Inna Allah azza wa jalla lam jagal sami'an basiran bi sama'iyyatin wa basariyatin. Wasamaiyatu, apa maksud samaiyatu di sini di sisi karamiyah? Qudratuhu ala ihdathi tasammu'in fi dzatihi. Kemampuannya Allah Ta'ala di atas mengadakan tasammu' fi dzatihi. Itu dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemampuan kita untuk memahami sifat 20 ini luar biasa hebatnya. Bukan saja berhadapan dengan kelompok Mujassimah dan kelompok Khawarij, antara sesama muslim cuma berbeda pandangan, kita juga bisa berhadapan dengan orang yang non muslim, sebagaimana kejadian di Australia. Di Australia ada seorang anak SD di kedutaan Indonesia yang ikut belajar di sekolah SD di Australia. Lalu seorang profesor, itulah kalau profesor di sana ke SD turun dia, SD kelas 6, masuk sang profesor dengan ajaran ateisnya, mengatakan masih adakah di dalam kelas ini yang bertuhan? Jadi tidak ada yang menunjuk satupun, bahkan malu-malu dia menyebutkan kalau seandainya bertuhan. Jadi di Australia itu sebagai negara yang sekuler, mereka hanya mengajarkan karakter, bagaimana karakter yang baik, bagaimana yang tidak baik. Hanya karakter yang diajarkan, tidak mengajarkan sama sekali tentang agama. Jadi menurut mereka agama tidak baik, ajaran karakter itu baik. Maka ditanyakanlah pada waktu itu, bagaimana yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang masih percaya kepada Tuhan? Tuhan itu tidak ada menurut dia. Jadi menunjuklah seorang anak dari Indonesia. Dia katakan, "Excuse me, sir, I give you
something, saya akan menyatakan sesuatu kepada Anda. Baik, sebelum Anda bertanya, saya terangkan dulu katanya bahwa Anda ini katanya lihat atau tidak? Anda ini lihat atau tidak bahwa segala sesuatunya memang sudah ada. Tidak ada yang menciptakan. Coba kalau memang ada yang menciptakan, pernah nggak Anda meraba-raba sesuatu? Pernahkah Anda raba bahwa sesuatu itu dia ada? Kalau sesuatu yang ada itu pasti bisa diraba, bisa dipegang, bisa dilihat. Itu baru ada. Kalau dia tidak bisa dipegang, diraba, dilihat, itu tidak ada. Nah, jadi anak Indonesia tadi mengatakan, Tuan Profesor, saya menanyakan kepada Anda, apakah Anda mempunyai otak? Ya, saya punya otak. Pernahkah Anda melihat otak Anda sendiri? Tidak. Pernahkah Anda meraba-raba otak Anda sendiri? Tidak. Pernahkah Anda melihat otak Anda sendiri? Tidak. Nah, berarti Anda tidak punya otak. Kenapa? Karena Anda tidak pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikannya. Wah, sang profesor tadi termenung. Lalu lama dia berpikir, dia jawab lagi. Apa katanya? Iya, memang otak saya tidak pernah saya lihat. Tapi kan bisa lihat otak orang lain. Bisa juga otak di pelajaran biologi. Nampak ada otaknya, nampak perumpamaannya. Seperti itulah otak. Nah, kalau Tuan Profesor katanya mengatakan otak bisa dilihat, yang saya tanyakan di sebalik otak itu akal. Pernahkah Tuan Profesor melihat akal? Tidak pernah. Nah, berarti Tuan tidak berakal. Pernahkah Tuan Profesor meraba-raba akal? Tidak pernah. Pernahkah menyentuh akal? Tidak pernah. Melihat akal? Tidak bisa. Berarti Tuan Profesor tidak berakal. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kaitan dengan akidah luar biasa. Berikut ini masih perdebatan masih dengan sesama muslim. Nanti akan kita siarkan video berdebat dengan orang ateis, orang yang tidak muslim. Masya Allah. Itu juga basariyatu kudratuhu ala ihda kita basurin tiga. Jadi kelompok karamiyah ini dia mengistilahkan sifat pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala itu sedia kalanya tidak ada. Hanya adanya pendengaran dan penglihatan itu bila adanya makhluk. Dan dia duduk di bawah sifat fi'liyah. Dan bagi karamiyah tidak ada masalah pun ada sesuatu yang baru di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang disebut oleh Ustaz Salman Ali tadinya tentang fa'inqila, maka jika dikatakan wajib istihalati, wajib mustahil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama dan basar, ataupun di sini dengan makna idza kana sam'uhu, in kana sam'uhu, jika adalah mendengarnya Allah dan melihatnya Allah hadithaini, baharu kedua-duanya, sara mahallan lil hawadis, jadilah zat Allah Ta'ala itu ialah tempat bagi yang baharu, wa huwa muhalun, wa in kana qadimaini, dan jika adalah Allah Ta'ala mendengar, jika adalah sifat pendengaran Allah dan sifat penglihatan Allah Subhanahu qadim, fakaifa yasma'u sautan ma'duman, bagaimana Allah Ta'ala mendengar suara yang belum ada, wa kaifa yaral alama fil azali wal alamu ma'dumun, bagaimana Allah Ta'ala melihat alam pada azali dan alam padahal pada azalinya tidak ada, wal ma'dum la yura. Ini semua kata Imam Ghazali. Nah, itu dia. Kita belajar, pokoknya saya di Sanawiyah dulu belajar kitab Ad-Duski. Nah, dalam kitab Ad-Duski itu dikatakan bahwa penglihatan Allah, innallaha basirun bima ta'malun, Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Nah, perumpamaannya oleh kitab itu dinyatakan semut hitam yang dibungkus dengan kain hitam dimasukkan ke dalam gua yang hitam atau dicampakkan ke laut yang dalam, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas penglihatan Allah. Kenapa penglihatan Allah tidak terbatas di tempat manapun? Karena Allah itu bukan alam, tapi sang pencipta alam. Dia adalah Khalik. Nah, demikianlah. Nanti kita sambung lagi. Semoga Allah meridai kita. Wassalamualaikum.